Perkenalkan, nama saya Salamadia Rizkyani dari kelas PS20B Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari psikologi eksperimen, yaitu ringkasan review jurnal yang berjudul Pengaruh Emosi Terhadap Pemilihan Kata Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas. Peneliti bernama Regita Navira Pratiwi, identitas jurnal, Jurnal Psikologi volume 16 nomor 2 Desember 2018. Sinta keempat, No ISSN 11510. Universitas atau lembaga penerbitan yaitu Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Kata kunci emosi negatif dewasa awal pemilihan kata video. Permasalahannya adalah fenomena yang diangkat berdasarkan teori mengenai emosi, yaitu terjadi pada kalangan mahasiswa, khususnya perempuan. Tidak sedikit dari mereka yang dengan mudah menunjukkan ekspresi dari emosi dengan melakukan suatu tindakan, misalnya dengan bernyanyi, menangis, atau tindakan lainnya. Dalam pemilihan tindakan, mereka cenderung lebih memilih hal-hal yang sesuai dengan kondisi emosi mereka pada saat itu. Misalnya, ketika sedang sedih, mereka akan menangis atau memilih lagu-lagu yang mengandung kata atau lirik sesuai dengan perasaan mereka. Variabelnya ada variabel bebas. Stimulus merupakan fenomena dalam lingkungan fisik, baik berupa benda ataupun objek, maupun berupa energi atau perubahan energi yang dapat membangkitkan respon atau merangsang kegiatan indera. Stimulus dapat berbentuk internal atau maupun eksternal terhadap suatu organisme jasmaniah maupun rohaniah. Kartini Kartono tahun 1987. Variabel terikatnya yaitu kata didefinisikan sebagai kumpulan beberapa huruf yang diucapkan dan mengandung makna berbagai ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbagai bahasa. Variabel sekunder. Variabel terkontrol. Variabel yang dapat dikontrol peneliti adalah variabel terkontrol sebelum peneliti. Yang pertama, kondisi fisik seperti sakit atau tidak enak badan. Mengontrolnya adalah dengan bertanya lebih dahulu kepada partisipan mengenai kondisi partisipan pada saat penelitian. Yang kedua yaitu arition, yaitu individu tidak bisa menyelesaikan eksperimennya untuk beberapa alasan, seperti tiba-tiba partisipan mendapatkan telepon penting dari keluarganya. Dapat diatasi dengan menambah jumlah partisipan dengan kriteria yang sama. Yang ketiga, kondisi partisipan. Cara mengontrolnya adalah dengan bertanya terlebih dahulu kepada partisipan mengenai kondisinya, apakah sudah sedang tergesa-gesa atau tidak. Definisi operasional. Variabel terkontrol. Variabel yang dapat dikontrol adalah peneliti. Variabel terkontrol sebelum peneliti. Yang pertama, ada kondisi fisik seperti sakit ataupun tidak enak badan. Yang kedua atau atrition, yaitu individu tidak dapat menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, kondisi partisipan. Cara mengontrolnya adalah dengan bertanya terlebih dahulu mengenai kondisi, apakah sedang tergesa-gesa atau tidak. Metodologi. Yang pertama ada desain, treatment, respon measure kelompok kontrol X, compare kelompok eksperimen X dan Y. Analisis statistik. Uji Mann-Whitney, data yang diperoleh dalam jumlah yang mampu dijawab oleh partisipan untuk kepentingan data uji statistik mengenai pengaruh pemberian stimulus yang menimbulkan emosi negatif terhadap pemilihan kata. Hipotesisnya adalah hipotesis H0. Tidak terdapat perbedaan jumlah skor kata negatif antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
H1 terdapat perbedaan jumlah skor kata negatif antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Tahapan eksperimen, tahapan pelaksanaan terdiri dari kelompok eksperimen. Subjek masuk dalam sebuah ruangan sebanyak 4 orang. Pemberian lembar kesediaan, pemberian instruksi ke-1 mengenai penelitian, pengisian lembar ketersediaan, peneliti mengumpulkan lembar kesediaan, pemberian instruksi kedua yang diberikan oleh peneliti. Subjek diminta untuk melihat tayangan video yang mengandung emosi negatif dan yang berdurasi 3 menit 3 detik. Setelah 3 menit 3 detik akan diberikan instruksi ketiga oleh peneliti. Partisipan diminta untuk menuliskan kuesioner mengenai keadaan emosi partisipan setelah menonton tayangan video. Penelitian mengumpulkan lembar kuesioner. Pemberian instruksi keempat yang diberikan oleh peneliti. Partisipan diminta untuk melingkari 5 buah kata dari 15 kata yang sesuai dengan kondisi emosi partisipan pada saat penelitian. Peneliti mengumpulkan lembar kertas yang berisi 5 kata. Pemberian instruksi kelima yang diberikan oleh peneliti. Partisipan diminta untuk menonton video yang durasi 3 menit. Video ini berisi tayangan kejadian-kejadian lucu sebagai bentuk tanggung jawab peneliti karena telah merubah kondisi emosi partisipan setelah menonton video sebelumnya. Pemberian instruksi ke-6 yang berisi ucapan terima kasih kepada partisipan dan partisipan dipersilakan meninggalkan ruangan penelitian. Kelompok kontrol. Subjek masuk ke dalam ruangan sebanyak 4 orang. Pemberian lembar ketersediaan, pemberian instruksi ke-1 mengenai penelitian, pengisian lembar ketersediaan, peneliti mengumpulkan lembar ketersediaan, pemberian instruksi kedua yang diberikan oleh peneliti. Partisipan diminta untuk menuliskan kuesioner mengenai keadaan emosi partisipan pada saat penelitian. Penelitian mengumpulkan lembar kuesioner. Pemberian instruksi ketiga yang diberikan oleh peneliti. Partisipan diminta untuk melingkari 5 buah kata dari 15 kata yang sesuai dengan kondisi partisipan pada saat penelitian. Penelitian mengumpulkan lembar yang berisi 5 kata. Pemberian instruksi keempat yang berisi ucapan terima kasih kepada partisipan dan partisipan dipersilakan meninggalkan ruangan penelitian. Sampel atau responden. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel yang pertama adalah wanita atau mahasiswi, yang kedua tidak pernah menonton video, yang ketiga nilai bahasa Inggris pada semester 1 yang memiliki nilai A dan B. Alat ukur. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata yang dipilih oleh partisipan. Kata-kata tersebut terdiri dari 15 kata yang mengandung beberapa emosi. Dari kata-kata tersebut, peneliti dapat mengetahui emosi dari partisipan. Hasilnya, yang pertama ada uji statistik. Kriteria uji, sampel kecil. P kurang dari alfa maka HO ditolak. P lebih dari alfa maka HO diterima. Sampel besar, Z dihitung lebih dari Z tabel, HO ditolak. Z hitung kurang dari Z tabel, HO diterima. Kesimpulan, dari hasil pengelola data yang diperoleh dengan kepercayaan 95%, didapatkan bahwa hipotesa 0 yang diajukan ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian stimulus yang menimbulkan emosi negatif berpengaruh terhadap pemilihan kata pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian video sebagai stimulus yang menimbulkan emosi negatif berpengaruh pada pemilihan kata pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas. Terima kasih, sekian penjelasan dari tugas review jurnal psikologi eksperimen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.